Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasyaulina Puri Bidavani dari kelas Refinery 2B. Di sini saya akan menjelaskan jawaban kuis matematika teknik saya yang dilaksanakan pada hari Selasa pagi tadi. Nah, di sini NIM saya yaitu 20142020 dengan absensi akad 10. Di sini langsung saja kita mengerjakan nomor 1. Diketahui persamaan Ft dengan dua persamaan yaitu T plus Pi dengan batas 0 dengan min 2Pi. Lalu untuk persamaan kedua Pi min T dengan batas 2Pi sampai 0. Nah, di sini ada persamaan, ada info juga, yaitu F dalam kurung T plus 4Pi sama dengan Ft. Jadi di sini kita bisa definisikan 4Pi sebagai T. Nah, yang ditanya adalah persamaan deret Fouriernya berapa. Nah, jadi langkahnya itu yang pertama kita harus memasukkan dulu batas-batas yang kita ketahui untuk menggambar luas areanya. Nah, sini saya mulai dari persamaan pertama, T plus Pi, itu untuk T sama dengan 0, karena batasnya sini 0. Jadi, Ft-nya itu sama dengan Pi, ketika T-nya itu min 2Pi, ini Ft-nya itu min Pi. Dan untuk persamaan kedua, yaitu P min T, untuk T sama dengan 2Pi, maka didapatkan nilai Ft itu min Pi, dan untuk T sama dengan 0, didapatkan nilai Ft yaitu Pi. Nah, kita udah dapat masing-masing nilainya. Langsung saja kita di sini buat grafiknya, gambar lah ya luas areanya. Jadi di sini ada sumbu Ft dan T. Langsung saja untuk sumbu 0, maaf maksudnya titiknya 0, di sini T-nya 0, kita dapatkan nilai Ft-nya itu kan Pi, jadi kita di sini. Lalu untuk T min 2Pi, Ft-nya itu min Pi di sini. Nah, ini kita ada koordinat di sini. Sama untuk T-nya sama dengan 2Pi, Ft-nya itu min Pi di sini. Sama untuk T-nya 0, Ft-nya itu Pi. Jadi di sini kita dapat 4 titik ya. 2 titiknya ini di sini. Berarti luas areanya kita hubungkan garis, berarti seperti ini. Ini, yang diarsir ini sama ini. Nah, kita bisa lihat nih dari gambarnya bahwa ini berhadapan gini kan, itu menunjukkan fungsi genap, di mana kalau fungsi genap itu nilai Bn-nya itu sama dengan 0. Jadi untuk mencari persamaan deret Fourier, kita perlu mencari nilai A0 dan AN-nya. Di sini kita mulai hitung dulu dari luas alasnya. Saya di sini pakai ruas yang kanan, karena nanti mau saya kalikan 2, karena kan simetris, jadi biar lebih gampang. Nah, untuk luas alas, di sini setengah kali alas tinggi untuk luas segitiga. Nah, di sini untuk yang lingkaran yang pertama dulu, kok lingkaran, maaf, maksudnya segitiga. Segitiga yang pertama, ini saya lingkarin di sini. Nah, itu alasnya itu pi ya, dari 0 sampai dengan pi, berarti pi, tingginya juga 0 sampai pi, berarti pi. Jadi, pi kuadrat per 2. Nah, terus untuk segitiga yang di bawah sini, itu sama, pi juga, sama tingginya pi. Tapi ini kan segitiganya kita di bawah sumbu T ya, di mana sumbu T itu kalau di bawah berarti hasilnya negatif. Jadi di sini saya kasih tanda negatif gitu ya, biar nggak lupa. Nah, ini di bawah sumbu T gitu. Oke, lanjut. Kita udah tahu luas alasnya. Kita bisa masukin nih di A0-nya, berarti 1 per T, dan integral min T per 2 sampai T per 2 dikalikan F T dt. Nah, T-nya tadi kan 4Pi. Kita masukkan di sini. Berarti ini dari 2Pi sampai min 2Pi dikalikan Ft dt. Lalu tadi ini dimasukin. Sebenarnya rumusnya ini kan 2 segitiga itu ditambah sebenarnya untuk mencarinya integralnya. Tapi berhubung satunya itu dia di bawah sumbu T, di sini kita kurang, kita negatifkan karena dia di bawah sumbu T kan. Nah, kalau ini kita kurangi, hasilnya itu adalah 0. Jadi berapapun, kalau udah dikalikan 0, itu nanti kan ini harus kita kalikan
Nah, ini kan kita kalikan 2. Kenapa kalikan 2? Yaitu tadi, karena simetris kanan kiri gitu. Jadi dikalikan 2 saja. Dulunya kita pindah ke depan. Tapi karena hasil pengurangannya ini 0, berarti hasil AO-nya itu 0. Seperti itu. Terus selanjutnya untuk AN, kita cari nilai AN. Itu 2 per T dikali integral min T per 2 sampai dengan T per 2 FT cos 2 pi NT DT per T. Nah, ini kita masukkan juga nilai T-nya itu kan 4pi. Nah, ini bisa kita coret ya, 2 dengan 4pi sama dengan 2. Terus integral min 2pi sampai 2pi FT cos 2pi NT per 4pi. Nah, ini bisa kita coret juga, 2pi sama 4pi, jadi tinggal 2. Berarti hasilnya diperoleh 1 per 2 dikalikan integral. Nah, ini integralnya awalnya kan min 2pi sampai pi. Tapi karena saya cuma mengambil setengahnya aja, jadi dari sini tuh hanya bagian kanannya aja. Jadi kita di sini pakai jaraknya itu antara 0 sampai 2pi dikalikan 2. Jadi sebenarnya sama aja jatuhnya. Dikalikan 2 di sini. Pi min T dikalikan cos NT per 2 DT. Jadi ini bisa kita coret. 2-nya jadi 1 per pi dikalikan integral 0 sampai dengan 2pi dengan pakai persamaannya yang atas ini, yang kanan ya, yang sini. Pi min T dikalikan cos NT D per 2 dikalikan DT. Oke, agak keputus dari sinyalnya. Lanjut, tadi kan udah sampai cos NT per 2 DT ya. Ini kita integralkan pakai metode integral parsial. Nah, di sini kita menurunkannya itu terhadap DT, terhadap T, karena di sini kan DT ya. Nah, jadi untuk pi min T, itu kalau diturunin itu sebenarnya nanti untuk pertamanya jadi min 1, lalu kalau diturunkan lagi itu jadinya 0. Gitu. Nah, untuk cos NT per 2, itu cos itu bakalan jadi sin. Nah, jadi di sini 2-nya tuh naik ya, ke atas gitu kan. Jadi 2 per N sin NT per 2, tapi diintegralkan lagi, itu sin itu jadinya min cos. Jadi ini kan pangkatnya 2 ya, jadi 4 per N kuadrat min cos NT per 2, seperti itu. Nah, kita udah dapat. Jadi kita di sini langsung bisa masukkan ke batasnya. Jadi jadinya 1 per pi dalam kurung pi min T, ini pi min T, terus ini dimasukin juga 2 per N sin NT per 2 dikurangi, ini karena ini kan min cos ya. Jadi min ini kita taruh depan aja. Jadi min 4 per N cos NT per 2 dikalikan batasnya itu 0 sampai 2pi gitu. Nah, karena ini ada 2 batas, jadi di bawahnya itu kita bisa buat seperti ini. Buat jadi 2 kurung gini. Yang pertama kita masukin dulu batasnya. Saya di sini masukin 2pi dulu, baru yang sebelah kanannya itu adalah 0. Jadi kita masukin 1 per pi dalam kurung pi min 2pi kalikan 2 per N sin dikalikan 2pn per 2 min 4n kuadrat cos 2pn per 2. Nah, ini bisa kita coret 2-nya di sini. Nah, terus di sini juga kita bisa coret. Terus untuk yang 0 kita masukin ya. Jadi kan ini dimasukin 0, berarti pi min 0. Nah, ini kan harusnya pi min 0 ya. Pi min 0 itu kan sama aja kan pi ya, sama aja pi. Nih, makanya saya tulis di sini pi aja. Dikalikan 2n sin, nah n ini 0, dikurangi 4 per n kuadrat cos 0. Nah, di sini langsung aja, pi min 2pi itu min pi, dikalikan 2 per n sin pn, karena ini udah habis ya, 2-nya, terus dikurangi 4 per n kuadrat cos pn, ditambahkan ini. Kenapa ini itu sebenarnya kan minus 0 ya, karena sin 0 itu nilainya 0. Jadi berapapun nanti kita kalikan pi ataupun kalikan 2n itu bakal ketemu 0. Jadi sini kita nggak usah tulis, langsung aja ke
yang selanjutnya ini 4 per n kuadrat cos 0. Nah, cos 0 itu nilainya adalah 1. Jadi 4n kuadrat aja kita tulis dikalikan 1. Nah, karena ini tandanya negatif, ketemu negatif, makanya kita di sini jadinya positif gitu. Nah, ini sama-sama punya faktor 2 per n. Di sini juga ada faktornya 2 per n. Di sini juga bisa kita faktorin 2 per n. Jadi kita keluarin 2 per n yang kita faktorkan dengan 2 per n, jadinya min pi sin Pn dikurangi 2 per n cos Pn ditambah 2 per n. Lalu selanjutnya kita bisa kalikan ini, 1 per pi dikalikan 2 per n ya, jadinya 2 per Pn dikalikan min pi sin Pn dikurangi 2 per n cos Pn ditambah 2 per n. Nah, setelah itu kita harus cek nih untuk masukkan n-nya itu genap, beneran genap enggak, atau kan ganjil, beneran ganjil enggak. Nah, kalau pertama itu untuk yang genap saya di sini pilih n-nya itu 2, kan sebenarnya bisa 2, bisa 4 gitu kan, tapi di sini pakai 2 aja yang pertama. Nah, setelah kita masukin di sini, dikalikan 2 semua, ini kok ketemunya 0 gitu. Sedangkan kalau deret Fourier itu gimana pun caranya, kita cari biar nggak 0 gitu. Nah, tapi kita coba dulu untuk yang ganjil. Untuk yang ganjil, nah kalau yang ganjil ini dia hasilnya tidak 0 ya, dia memiliki 8 per pi gitu hasilnya kalau dimasukin yang n-nya itu sama dengan 1. Nah, tapi ini kan 0. Gimana caranya sih biar nanti kalau dimasukin n yang genap itu nggak 0. Jadi di sini kita harus pakai perumpamaan gitu ya. Nah, perumpamaannya itu pakai n sama dengan 2k-1. Jadi biar n-nya itu nanti nggak 0. Misalkan ini kita k-nya itu 1 gitu kan. Jadi bisa n-nya itu 1. Kalau k-nya 2, k-nya 3, dan seterusnya gitu kan. Jadi nggak bakal n-nya itu 0 gitu, genap gitu kan. Nah, jadi langsung aja di sini kita tadi udah dapat nilai A0-nya tuh 0. Terus untuk ditambah sigma n sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dikalikan an cos 2 pi nt per t. Nah, ini kita masukkan an-nya itu ini ya tadi yang di atas itu 2 per pi dikalikan 2k-1. Ini tadi saya salah, kurang 2k-1-nya. Jadi di sini saya revisi jadi pi kalikan 2k-1 ada dalam kurung min pi sin pi 2k-1 dikurangi 2 per 2k-1 cos pi k. Ini 2k-1 juga ya, 2k-1 terus habis itu 2k-1, 2k-1 ini juga 2k-1. Nah, ini 0 jadi kita nggak usah tulis. Jadi pi per k-1 sama dengan 2k-1 min pi sin pi 2k-1 per dikurangi 2 per 2k-1 cos 2k-1 ditambah 2 per 2k-1 cos. Nah, ini kan tadi semulanya itu 4pi dengan 2pi gitu kan, bisa kita coret kan. Jadinya cuma 2 aja di bawahnya. Jadi 2k-1 dikalikan t per 2. Ini adalah nilai untuk F-nya yang persamaan deret Fourier untuk nomor 1. Oke, jadi untuk soal nomor 2 ini diketahui Ft ada 2 persamaan. Pertama T plus Pi sama dengan, dengan batas T itu min Pi sampai dengan 0, dan persamaan kedua Pi min T dengan batas Pi 0 sampai Pi. Nah, di sini sebenarnya ini kan pakainya Z ya, ZP. Nah, di mana Z itu adalah absensi akad saya. Z-nya itu adalah, saya absen 10. Tadi di halaman atas juga sudah dilampirkan. Berarti Z-nya itu 10, jadi frekuensi, nilai T-nya itu adalah 10pi. Gitu. Nah, sama seperti nomor 1 tadi, kita masukkan dulu untuk batas-batasnya ini. Untuk persamaan pertama, T plus Pi.
T0, Ft-nya berarti 0 plus T, 0 plus Pi, T-nya itu min Pi, Ft-nya berarti min Pi ditambah Pi sama dengan 0. Terus persamaan kedua, Pi min T. Untuk T sama 0, berarti Pi min 0 sama dengan Pi. Untuk T sama dengan Pi, berarti Pi min Pi sama dengan 0. Nah, ini kita buat di grafik gitu ya, biar bisa bacanya. Ini berarti tadi untuk T sama dengan 0, T-nya 0, ini adalah Pi sini. Untuk T sama dengan min Pi, hasilnya 0, berarti di sini. Dan untuk T sama dengan 0, Ft-nya persamaan kedua juga di sini. Terus untuk T sama dengan Pi, Ft-nya malah 0, jadi di sini ya. Oke, ini kalau kita tarik garis gitu kan, dapatnya segitiga. Nah, karena ini berhadapan lagi, berarti kita bisa simpulkan ini kan fungsi genap ya, di mana nilai Bn-nya itu sama dengan 0, berarti di sini kita perlu mencari nilai A0, terus An. Nah, di sini kita hitung dulu untuk luas alasnya. Di sini berupa segitiga, maka rumusnya itu setengah kali alas kali tinggi. Nah, di sini saya juga pakai alasnya itu Pi, 0 sampai Pi itu Pi. Dan tingginya itu juga 0 sampai Pi, yaitu Pi. Nah, jadi yang kita pakai yang ruas sebelah kanan aja, yang positif. Nah, terus setelah itu ketemu hasilnya itu, ini Pi kuadrat per 2 ya. Maaf, ini lupa tulis, tapi nanti di bawahnya sini juga langsung ditulis kok. Oke, selanjutnya kita udah dapat itunya, ada dapat nilai luas alasnya. Kita langsung masukin ke rumus AO, yaitu 1 per T dikali integral min T per 2, T per 2, sampai dengan T per 2, Ft dt. Sini masukkan dulu nilai T-nya 5pi, dan 5pi 1 per 10pi Ft dt. Nah, di sini sebenarnya kita kalikan 2. Kenapa? Karena ini kan simetris ya. Yang sini sama yang sini itu simetris. Jadi kita kalikan 2. Nah, tadi luas alasnya kan ini ya. Luas alasnya ini. Pi kuadrat per 2 berarti sama dengan Pi kuadrat per 10pi. Pi-nya ini bisa kita coret. Jadi ini pangkatnya tinggal 1. Berarti Pi per 10. Ini adalah nilai A0-nya. Oke, terus selanjutnya kita menghitung nilai AN-nya. AN-nya itu rumusnya 2 per T dengan integral min T per 2 sampai dengan T per 2 dikalikan FT cos 2 pi NT per T dt. Nah, ini juga kita masukkan T-nya. Ini kan bisa kita coret ya, jadinya 1 per 5 pi. Terus ini juga min 5, integralnya dari min 5pi sampai dengan 5pi Ft cos 2 pi NT per 10pi kalikan dt. Nah, cuman ini kita nggak ngambil seluruh grafik gitu kan dari kiri sampai kanan pol, kita hanya pakai setengahnya saja, tapi kita kalikan 2 seperti itu. Jadi lebih mudah gitu untuk pendefinisiannya. Jadi hanya sampai pi sampai 0 saja. Jadi integral 0 sampai dengan pi, pakai persamaannya yang kanan ya, pakai yang ini, berarti x pi min t, maaf, dikalikan ini cos nt per 5 dt. Nah, ini kita sama kayak nomor 1 tadi, kita pakai integral parsial, diturunkannya tetap terhadap t, karena ini dt. Nah, ini diturunkan, pi min t itu kan sama dengan min 1 ya. Min 1, tapi kalau diturunkan lagi hasilnya 0. Nah, terus ini juga kalau untuk cos itu kan jadi sin ya. Sedangkan ini pangkatnya kita jadi naik ke atas. Terus sin itu jadinya min cos. Nah, ini dikalikan min cos, pangkatnya jadi naik ya. Jadi 5 pangkat 2, jadinya di sini 25 per n dikalikan cos nt per 5. Oke, selanjutnya udah dapat seperti ini. Kita bisa masukin di sininya. Nah, ini batasnya tadi 0 sama dengan pi. Rumusnya tadi kan kita dapat ya ini 2 dikalikan 1 per 5pi sama dengan 2 per 5pi.
dalam kurung Pi min T dikalikan 5 per N sin NT per 5 dikurangi 25, ini 25 cos NT per 5. Nah, ini kurang karena ini hasilnya tadi negatif ya, cos ini. Terus sudah kita masukin masing-masing untuk nilai Pi dan nilai 0, seperti itu. Jadi kita masukkan di sini 2 per 5 Pi dikalikan ini, kita masukkan dulu yang Pi pertama di sebelah kiri, Pi min Pi dikalikan 5 per N sin NP per 5 dikurangi 25 per N cos NP per 5. Baru yang sebelah kanannya kita masukkan 0, yaitu Pi min 0 dikalikan 5 per N sin N dikalikan 0 per 5 dikurangi 25 per N cos 0. Oke, kita sudah dapat ini. Nah, Pi min Pi ini 0, terus habis itu ini kan 0 ya. 0 dikalikan berapapun di sini, dikalikan yang sebelah sini, pasti bakal 0 juga. Jadi untuk yang ini, bagian yang ini, itu kita bisa tuliskan sebagai 0. Nah, terus untuk yang ini, 25 per N, cos Pi per 5 tetap, dikurangi ini Pi min 0, itu berarti Pi, tapi di sini ada sin 0. Nah, sin 0 itu juga hasilnya 0. Berarti untuk persamaan yang ini, kita bisa tuliskan juga sebagai 0. Terus ini adalah cos 0. Nah, cos 0 itu kan nilainya 1 ya. Berarti di sini cos 0 itu enggak, cos 0 itu min 1 ya. Iya, min 1 dikalikan 25 per N. Ini saya kurung biar nanti step selanjutnya nggak kelupaan minusnya, kadang suka ceroboh di situ. Jadi 2 per 5 Pi dikalikan dalam kurung ya. 0 ini nggak usah ditulis, jadi min 25 per N cos NP per 5. Ini min ketemu min jadinya plus 25 per N. Nah, sama-sama memiliki faktor 25 per N nih. Kita bisa keluarkan di sini 25 per N. Jadi dalam kurungnya menjadi min cos NP per 5 ditambah 1. Nah, ini sama-sama kelipatan 5, bisa kita coret 5 dengan 25-nya. Ini jadinya 2, ini kan masih sisa 5 ya di sini. Berarti 2 dikalikan 5 sama dengan 10. Terus bawahnya sudah habis angkanya, jadi tinggal Pi dikalikan N. Nah, ini kita tukar posisinya, 1 jadi kita pindah sebelah kiri, dan cos-nya kita pindah sebelah kanan, biar enak gitu dibacanya. Nggak min dulu gitu yang dibaca. Jadi 1 min cos NP per 5 gitu. Oke, terus udah dapat nilai AN-nya, tapi belum selesai. Belum selesai sampai sini. Kita masih coba N-nya masing-masing, cari nilai N-nya, buat ngecek ya, itu 0 apa enggak gitu. Masukin N-nya genap, genapnya itu banyak ya, bisa 2, bisa 4, bisa 6, tapi di sini biar paling kecil aja nilainya 2. Berarti 10 per 2 kali Pi dalam kurung 1 dikurangi 2 Pi per 5. Nah, ini berarti kan jadinya, ini bisa dicoret ya atas jadi 5. Nah, ini jadinya 5 per Pi ya, di dalam kurung 1 dikurangi. Nah, cos 2Pi ini kan berarti cos 360 ya. Cos 360 itu kita bagi 5, itu berarti sekitar 72. Ya, 72. Berarti ini yang dicari adalah cos-nya ini. Berarti cos 72 derajat itu kalau kita hitung, itu hasilnya adalah sekitar ini. 0,309. Jadi 1 kita kurangi jadi 0,691, ini kalau dikalikan jadinya 3,45 per Pi. Ini untuk hasil N genapnya, berarti dia ada nilainya ya. Untuk N-nya ganjil bisa 1, bisa 3, bisa 5, tapi di sini saya menggunakan 1 saja biar gampang. Ini berarti tinggal kali 1 semua, 10 per Pi dalam kurung 1 min cos Pi per 5. Nah, cos Pi per 5 berarti kan 180 derajat, kita bagi dengan 5 gitu. Berarti hasilnya itu sekitar 36 ya.
Ya, 36 derajat itu kalau kita hitung, cos 36 derajat itu sama dengan ini 0,809. Nah, kita kurangi jadi 0,191 dikalikan 10 berarti 1,91 per pi. Karena ini ada hasilnya masing-masing n genap dan n ganjil, jadi kita tidak perlu pakai permisalan untuk dibuat skenario kayak tadi nomor 1 kan K-1 gitu ya. Jadi kita nggak usah pakai itu, langsung bisa aja kita masukin semua komponen-komponennya A, O, dan AN tadi ke rumusnya, yaitu A0 ditambahkan sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga AN cos 2 pi NT per T. Nah ini jadinya A0 itu kan pi per 10 ya, ditambah sigma dari N sampai 1 sampai tak hingga 10 per Pn dikalikan 1 min cos NP per 5 dikalikan cos 2 PNT per T-nya tadi 10 ya. Jadi kita bisa coret jadi 5, maka ketemulah hasilnya pi per 10 ditambah sigma N sama dengan 1 sampai dengan tak hingga dikalikan 10 per Pn dikali 1 min cos NP per 5 dikalikan cos NP per 5. Baik, jadi itu adalah untuk persamaan dari nomor 2. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.